Ibu Saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari setiap kita tetap pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian. Ku percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh kepada Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam
Haleluya. Apa kabar semua sahabat-sahabat saudara-saudaraku yang saat ini sedang menikmati ibadah di minggu pagi menjelang siang. Tentu secara khusus jemaat Gereja Isa Al-Masih Loka Indah yang saya kasihi. Senang boleh kembali berjumpa pada ibadah minggu pagi ini, dan saya percaya ini adalah ibadah yang sangat sungguh amat luar biasa. Penuh dengan sukacita ketika saya diundang, diizinkan Tuhan bicara kepada saudara, dan saudara antusias untuk mendengar ini. Maka saya percaya di akhir ibadah ini kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa agar hati kita juga dilembutkan lewat jamahan Roh Kudus, agar setiap firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba mengucap syukur kalau minggu menjelang siang ini boleh kembali kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Gereja Isa Al-Masih Loka Indah. Bapak, biarlah setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini mau membuka hati, mau sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan. Karena jika itu sudah dilakukan, maka pasti Roh Kudus akan menyempurnakan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan yang kami simpan di dalam hati. Terima kasih Bapak. Sekali lagi bicaralah dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya mengerti. Dan waktu kami mengakhiri ibadah ini, maka kami mengalami sukacita sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara, pagi ini saya ingin membahas tentang satu peristiwa besar di mana ketika Tuhan sudah menetapkan keputusan untuk membawa keluar umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, keluar dari tanah perbudakan dari Mesir dengan pimpinan komandannya namanya Musa ya. Ada Harun juga ya, ada Miriam, ada yang lain, tetapi komandan tertingginya adalah Musa. Setelah melewati beberapa peristiwa ketika Musa mulai mempertanyakan apakah benar ini Tuhan yang memanggil, sampai Tuhan berkata-kata langsung ya. Saudara, ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan bicara lewat api yang ada di ranting-ranting pohon ya. Lalu bahkan Tuhan memperlihatkan kemuliaannya lewat beberapa kali contoh mujizat. Bahkan pada akhirnya Tuhan melakukan 10 tulah kepada bangsa Israel. Dan pada tulah ke-10 itulah mereka keluar. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah ketika mereka keluar, maka mereka bukan saja lancar gitu ya, seperti kalau kita mau ke Bandung jalan tol lancar, tetapi mereka macet, ada persoalan-persoalan, ada kendala-kendala yang luar biasa. Nah, pada pagi ini kita akan bahas salah satu masalah yang mereka hadapi ketika mereka sudah berada di depan Laut Teberau ya, Laut Merah, lalu pasukan Firaun ada di belakang dengan gagah perkasa ingin menghabiskan seluruh bangsa Israel. Nah, mari kita akan lihat, oleh karena itu siapkan Alkitab saudara. Peristiwa ini terdapat di dalam Keluaran pasal 14, Keluaran pasal 14 ya, saudara. Kalau sudah dapat, saya percaya kita akan baca bersama-sama. Saudara baca di rumah, saya baca di tempat saya. Lalu setelah ibadah ini, baca lagi peristiwa Keluaran, karena itu menarik sekali dan itu bisa menggugah iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara, ayat pengantar kita di dalam Keluaran 14 ayat 30 dan 31. Alkitab menulis begini. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, lewat peristiwa di Laut Teberau, saya memilih judul tema pagi ini adalah tenggelamkan masalahmu. Sekali lagi, tenggelamkan masalahmu ya. Setiap orang punya masalah, mari kita belajar dari peristiwa bagaimana orang Mesir ditenggelamkan, maka saya percaya kita juga bisa menenggelamkan masalah kita. Nah, perjalanan keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan yang seperti tadi saya katakan menghasilkan banyak cerita, banyak peristiwa yang luar biasa, terutama berkaitan dengan ketergantungan bangsa Israel ini dengan Tuhan.
Nah, inilah yang akan menarik untuk kita pelajari. Oleh karena itu, mari segarkan diri saudara untuk kita belajar akan apa yang terjadi di dalam peristiwa menyeberangi Laut Teberau. Inilah yang akan menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Yuk, di depan kita ada Laut Teberau, di belakang kita ada pasukan Mesir yang akan menghajar kita. Nah, bagaimana kita bisa tetap jalan di air laut yang dalam itu dengan menghindari pasukan yang di belakang ya yang akan menghajar kita. Itulah kehidupan kita. Mari kita lihat. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Keluaran 14 ayat 14 ayat 15 dan 16. Di dalam Keluaran 14 ayat 15 16 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudaraku, firman Tuhan ini keluar. Kalau saudara nanti mau membaca di ayat sebelumnya, Musa berada dalam ketegangan, dalam ketakutan, di dalam peristiwa bagaimana dia baru saja membawa keluar dari Mesir dan maut ada di depan, maut ada di belakang. Lalu ketika Tuhan menjawab permohonan Musa, ini jawaban yang luar biasa sekali. Jadi pagi menjelang siang ini kita akan jawab bagaimana Musa dengan pertolongan Tuhan dapat menenggelamkan masalah yang dihadapi bangsa Israel. Dari firman yang kita baca, saudaraku, Tuhan hanya ingin berkata begini kepada Musa. Hei, tunjukkan imanmu dengan tindakan nyata. Kan Tuhan hanya bilang, angkat tongkatmu. Musa hanya berdoa terus, tapi tidak melakukan tindakan apapun. Jadi dari ayat ini kita belajar. Kalau saudara dan saya menghadapi Laut Teberau, menghadapi pasukan dari Mesir, maka inilah saatnya menunjukkan iman kita lewat tindakan nyata. Tuhan menyuruh Musa dengan jelas, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, belah airnya. Supaya orang bisa jalan. Kalau Musa hanya beriman tetapi tidak menurut, tidak mengerjakan, tidak memukul tongkatnya ke air, maka bangsa itu pasti mati. Makanya ayat 15 menarik sekali. Tuhan bilang begini, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Bukan begitu. Ketika Tuhan sudah memilih Musa, pasti Tuhan menyertai. Tetapi baru satu laut, satu peristiwa, Musa sudah mulai kebingungan. Padahal sebelumnya 10 tulah sudah menjawab bahwa kehebatan, kedikdayaan, kebesaran Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan bilang ini saatnya. Tunjukkan imanmu dengan tindakan nyata. Dan Musa lakukan. Musa pukul, air terbelah, mereka semua bisa lewat di sana. Haleluya. Jadi yang pertama, ketika kau menghadapi masalah besar, ketika di depanmu ada Teberau, di belakangmu ada pasukan Firaun, maka yang harus kau lakukan adalah tunjukkan imanmu dengan perbuatan nyata. Ada saat-saat di mana kita harus berdoa dengan tenang. Tetapi ada saat-saat apa yang kita doakan harus kita kerjakan. Itu ibarat orang mimpi. Kalau nggak mau bangun dari tidur, memang enak. Tetapi ketika bangun dan dia hanya melihat mana yang tadi saya miliki, ternyata hanya impian. Oleh karena itu, setiap orang yang bermimpi, dia harus bangun dan kerjakan, kejar agar impian itu sampai. Demikian ini pelajaran buat kita. Ketika Musa berada di dalam situasi yang tidak menentu menurut dia. Karena dia berada di tengah-tengah. Di depan laut, di belakang Firaun. Tetapi Tuhan kembali ingatkan. Jangan kau hanya berseru-seru. Tongkat di tanganmu itu ketok. Biar laut itu terbelah dan orang jalan. Dan dibutuhkan iman untuk melakukan itu. Jadi hari ini, apapun Teberau kita, apapun Laut Merah kita, apapun Firaun di belakang kita, yuk ketok tongkat itu. Artinya bertindaklah dengan imanmu. Maka kau akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Pasti terjadi. Dan yang kedua, kita akan lihat saudara. Bagaimana Musa dengan pertolongan Tuhan mampu atau dapat menenggelamkan masalah yang dihadapi bangsa Israel. Di dalam Keluaran 14 ayat 18 dikatakan demikian. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Inilah pernyataan Tuhan. Setelah Musa disuruh ketok dan jalan,
Maka Tuhan bilang, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda. Saudaraku, ketika Tuhan katakan itu, Musa tidak mau lagi ambil bagian Tuhan. Musa mau mempersilahkan Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya di dalam hidup bangsa Israel. Jadi ketika Tuhan bilang, nanti orang Mesir akan tahu. Berarti Musa mempersilahkan Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya di dalam bangsa Israel. Dan itu pun juga harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika sampai saat ini engkau terhimpit, biarkan Tuhan memperlihatkan kemuliaannya di dalam masalah hidup saudara dan saya. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya laut merah, setiap kita punya pasukan Firaun. Di depan menghajar, di belakang menghajar. Oleh karena itu, larilah ke atas. Karena dari sana Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya. Dan Musa lakukan itu. Sehingga dahsyat luar biasa, kita tahu ceritanya saudara. Jadi hari ini pelajaran kedua buat saudara dan saya. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika laut Teberau sudah menutup di depan, dan pasukan Firaun ada di belakang mengejar kita, maka yang perlu kita lakukan yang pertama, tunjukkan iman kita lewat perbuatan. Lalu yang kedua, persilahkan Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya di dalam hidup kita. Kalau kita sudah mempersilahkan Tuhan, jangan ragu lagi. Biar dia yang bertindak. Ya, firman Tuhan mengatakan Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuh. Dia berperang lawan musuh-musuh yang coba menyerang hidup saudara dan saya. Dia akan ganti berperang, kita diam saja. Dia akan kita menari-nari, kita bersuka cita. Oleh karena kita tunjukkan iman kita melalui perbuatan kita. Dan kita mempersilahkan sebebas-bebasnya Tuhan mengendalikan hidup saudara dan saya. Sehingga Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya. Saudaraku, yang ketiga kita akan belajar di waktu yang singkat ini. Bagaimana kita lihat Tuhan begitu luar biasanya menolong Musa sehingga bangsa ini mampu menenggelamkan semua persoalan. Saya memilih kata menenggelamkan karena peristiwanya ini adalah peristiwa di pinggir laut, di dalam laut, dan keluar dari laut, saudara. Dan yang terjadi musuh kan ditenggelamkan. Nah, ini yang menarik. Lihat yang ketiga di Keluaran 14 ayat 22. Di dalam Keluaran 14 ayat 22 dikatakan begini. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi setelah Tuhan suruh Musa pukul, lalu Musa pukul, bam, lalu terbuka mereka jalan. Dan waktu mereka jalan, disitulah Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Bahwa yang di belakang, pasukan dari Firaun melihat dan terbingung, tercengang-cengang. Mungkin mereka hanya berpikir ada angin besar yang mengangkat air itu, dan mereka coba nekat untuk mengejar. Wow. Tetapi waktu mereka jalan, saya pelajari bahwa mereka menikmati pertolongan Tuhan dengan antusias tanpa keraguan. Ketika Musa ketok, Musa membiarkan Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Mereka berjalan penuh dengan antusias. Mereka tanpa ragu. Mereka menikmati pertolongan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ayat 22 dari Keluaran 14? Saudara, sekali lagi, di depanmu ada Teberau, di belakangmu ada pasukan Firaun. Yang harus kita kerjakan adalah tunjukkan iman kita lewat perbuatan. Di tengah banyak masalah, tunjukkan kelakuan kita adalah kelakuan yang beriman kepada Tuhan. Lalu tunjukkan lagi bahwa ketika kita beriman, kita biarkan, kita berikan Tuhan sebebas-bebasnya untuk menunjukkan kemuliaannya lebih hebat dari persoalan yang kita hadapi. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari, ketika bangsa itu jalan dengan penuh semangat untuk sampai di seberang, mereka menikmati pertolongan Tuhan dengan antusias tanpa ragu. Oleh karena itu, bagian yang ketiga juga mengingatkan saudara dan saya, apapun persoalan kita, apapun Teberau kita, apapun Laut Merah kita, apapun pasukan Firaun kita, maka saudara, waktu engkau sudah menunjukkan imanmu, memberikan kesempatan, membuka peluang untuk Tuhan menunjukkan kemuliaannya, maka tugas saudara dan saya adalah nikmati saja pertolongan Tuhan dengan antusias tanpa keraguan. Karena orang ragu-ragu nggak akan dapat apa-apa. Orang-orang yang bimbang nggak dapat apa-apa. Tapi orang yang punya iman yang luar biasa, percaya ya kan, walau tidak melihat, ini yang luar biasa. Ketika kita melihat peristiwa, membaca peristiwa di dalam Alkitab, ketika orang Israel menyeberang dengan penuh antusias, maka pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. 3 prinsip yang sudah kita pelajari.
Biar ini menjadi pelajaran bagi kita semua, jemaat gereja Isa Al-Masih Loka Indah yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Dan yang keempat, mari kita lihat bagaimana Musa dengan pertolongan Tuhan dapat menenggelamkan masalah yang dihadapi bangsa Israel. Di dalam Keluaran 14 ayat 25 berkata dengan jelas, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, mari kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka lawan orang Mesir. Ketika akhirnya orang Israel memaksakan diri sampai di sana, ya mereka harus memaksakan, mereka harus jalan dengan antusias. Lalu ada juga bagian lain yang memaksakan, yaitu orang Mesir coba untuk masuk ke dalam tanah kering akibat tembok air di kanan dan di kiri yang memberi jalan buat bangsa Israel. Lalu tiba-tiba kereta mereka dikatakan miring dan jalannya kok rada berat, sehingga mereka berkata satu sama lain, mendingan kita pulang. Kenapa? Karena ini yang perang sama kita nih bukan bangsa Israel. Maksudnya bukan manusia itu, tetapi Tuhannya mereka sedang perang melawan Mesir. Wow, mereka takut, mereka pulang, saudara. Dan kalau kita baca, mereka mati tenggelam. Wow, haleluya. Luar biasa sekali. Yang keempat yang bisa saya pelajari, ketika bangsa itu berjalan menyeberang dengan antusias, maka mereka membiarkan masalah yang ada di belakang untuk tenggelam dengan keadaannya. Dalam arti kata yang baik, saya ingin katakan, biarkan masalah itu tenggelam bersama pengakuannya akan kebesaran Tuhan. Apa itu maksudnya Pak Pendeta, masalah itu tenggelam bersama pengakuannya? Ya, saudara lihat, ketika masalah coba mengejar, lalu masalah itu menghadapi masalah yang lebih besar. Karena dikatakan ini bukan perang sama orang Israel, tapi ini perang sama Tuhannya orang Israel. Maka masalah yang coba untuk menghancurkan korbannya itu mengatakan, wow, dia lebih besar dari kita. Lalu mereka pergi, mati. Makanya ada lagu, Yesusku luar biasa, masalahku biasa. Di luar Yesus binasa, Yesusku luar biasa. Ya, jadi jelas, biarkan masalah tenggelam dengan pengakuannya akan kebesaran Tuhan. Kalau kita aplikasikan, ketika kita ada masalah, ketika iblis coba menerkam, menyerang kita, atau orang-orang yang dipakai setan untuk menghancurkan bisnis kita, menghancurkan keluarga kita, tetapi waktu kita menghadapi semua persoalan itu dengan berani menunjukkan perbuatan kita, hasil dari iman kita, lalu membiarkan Tuhan menunjukkan kemuliaannya dan menghadapi masalah dengan antusias, maka masalah itu akan capek, masalah itu akan pergi. Orang-orang yang jahat coba menghancurkan kita akan capek dan merasa kayaknya kita nggak bisa jatuhin dia, nggak bisa kalahkan dia, kayaknya kita nggak bisa membuat keluarganya hancur. Ya udah pergi deh, ada Tuhan yang melindungi. Jadi masalah itu mengakui bahwa kita nggak bisa mempengaruhi anak-anak Tuhan, nggak bisa mempengaruhi orang-orang yang takut akan Tuhan. Masalah yang diciptakan oleh orang Mesir, harus mereka akui bahwa kita nggak bisa menciptakan masalah buat mereka. Mengapa? Karena mereka lebih besar. Mereka mengakui dan mereka lari tunggang langgang. Buat itu saudara, kepada siapapun yang coba menghancurkan kita, kepada siapapun yang coba menjatuhkan kita, kepada siapapun yang coba jelek-jelekin kita nggak perlu balas. Kita perlu tunjukkan iman kita lewat perbuatan. Yang kedua, kita biarkan Tuhan menunjukkan kemuliaannya di dalam persoalan kita. Lalu yang ketiga, saudara harus antusias menghadapi setiap persoalan. Nggak usah lagi lihat ke belakang, lari terus ke depan. Karena yang di belakang yang mengejar akan tenggelam oleh karena pengakuannya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Saudara, saya percaya bagian firman Tuhan ini akan menguatkan hidup saudara dan saya. Bagian firman Tuhan ini akan membuat kita lebih bergairah untuk tidak takut menghadapi pasukan Firaun di belakang dan laut Teberau yang dalam di depan. Nah, tenggelamkan masalahmu. Ini menjadi tema yang Tuhan taruh di hati saya. Tenggelamkan masalahmu. Berarti apapun masalahmu, hancurkan dia, benamkan dia. Dan kita belajar, kita dikuatkan dari peristiwa di mana Musa dengan rombongan bangsa Israelnya, orang Ibraninya itu berhasil menenggelamkan pasukan daripada Firaun di laut Teberau. Ya, kita belajar 4 prinsip. Tenggelamkan masalahmu berarti tunjukkan iman dengan tindakan nyata dalam setiap persoalan hidup. Yang kedua, persilahkan Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya di dalam hidup kita.
Jadi waktu masalah datang, bukan saja tunjukkan iman dengan tindakan nyata, tapi persilahkan Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaan dalam hidup kita. Yang ketiga, nikmati pertolongan Tuhan dengan antusias, tanpa keraguan. Jangan ragu kalau sudah menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Jangan ragu, penuh antusias. Dan yang keempat, saudaraku, biarkan masalah tenggelam bersama dengan pengakuannya dalam kebesaran Tuhan. Jadi masalah apapun yang coba menerkam, mengganggu hidupmu, biarkan kebesaran Tuhan itu diakui oleh orang-orang yang membuat masalah dalam hidupmu, bahwa masalah yang mereka coba kerjakan sudah ditenggelamkan, dan itu menjadi pengakuan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah belajar 4 prinsip untuk menenggelamkan masalah kita. Jadi maju terus. Jangan pernah takut, jangan pernah lelah, jangan pernah berpikir tentang corona sampai kapan, tetapi terus kerjakan tanggung jawab kita. Maka ada corona kah, tak ada corona kah, kita semua punya masalah, tetapi saya percaya ada corona, tak ada corona. Tapi kalau ada Yesus, kita sanggup menenggelamkan semua persoalan di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa pada perenungan-perenungan atau kebenaran-kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Dan saya percaya gereja Isa Al-Masih Loka Indah tetap akan menjadi berkat, tetap akan menjadi gereja yang sanggup menenggelamkan setiap masalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau hebat, Kau luar biasa. Pagi menjelang siang ini Kau pilih hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, setiap apa yang sudah didengar oleh sahabat-sahabat, saudara-saudara, jemaat gereja Isa Al-Masih Loka Indah ini, sungguh-sungguh tertancap di hati mereka. Tuhan yang sempurnakan setiap suara yang masuk ke telinga mereka menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup. Kami tahu Tuhan, kami punya persoalan, kami semua punya masalah. Tapi pagi menjelang siang ini, kami belajar dari Musa. Musa berhasil menenggelamkan masalah itu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun masalah kita hari ini, dengar firman Tuhan tadi mengatakan, tetap tunjukkan iman kita lewat perbuatan. Saudara, apapun masalah kita, belajar dari firman Tuhan yang mengatakan, persilahkan Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika masalah itu tetap masih ada, jangan undur, jangan menangis lalu pergi atau hanyut dengan masalah. Tetapi jadilah seperti bangsa Israel. Mereka antusias, mereka lari terus di tanah yang kering itu. Karena mereka tahu ketika mereka punya antusias, mereka akan mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita diajar Tuhan. Kalau masalah itu tetap ada, tenggelamkan. Tenggelamkan. Lawan dia dengan iman dan perbuatanmu. Lawan dia dengan memberikan kesempatan Tuhan menghajar mereka masalah itu dengan kebesarannya. Lalu terus di dalam masalahmu kau lihat antusias yang Tuhan taruh di dalam hatimu untuk terus bekerja melampaui setiap persoalan-persoalan hidup. Maka yang keempat, masalah itu sendiri akan tenggelam. Masalah itu akan hilang. Masalah itu akan lari dengan sendirinya. Dengan pengakuan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Bapak. Ini syukur dan doa hamba-Mu. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.